diberikan untuk bisa membawakan sedikit ceramah, atau ya bukan ceramah sih sebenarnya, kayak cuma sharing ilmu saja yang saya bisa dapat dan juga di-sharing kepada ibu-ibu sekalian. Ya. Boleh perkenalan dulu? Boleh, ya. Ya. Saya namanya Abu Bakar, terus juga tinggalnya dari Jakarta Selatan, dan saya termasuk dari mahasiswa UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten di Serang. Iya. Semester 2 ini untuk tugas menjalankan tugas dari mata kuliah retorika dakwah untuk bisa berceramah di depan masyarakat khususnya. Ya, tanpa berlama-lama, langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pertama-tama, yang paling utama, marilah kita panjatkan puji serta syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana beliau telah memberikan beribu-ribu nikmat, yaitu nikmat Islam, nikmat ihsan, nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, dan juga nikmat yang pada hari ini kita rasakan, yaitu nikmat dapat berkumpul di suatu majelis yang insyaallah diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga salawat serta salam kita aturkan kepada baginda Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah membawa kita dari zaman kejahilian, yaitu zaman kebodohan, hingga saat ini zaman yang terang benderang dengan ilmu yang bermanfaat. Dan juga tak lupa pada yang terhormat pada Bapak Pimpinan Pondok Pesantren Al-Mutafakirin, dan juga pada para ibu-ibu sekalian. Para ibu-ibu sekalian yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pernahkah kita merasa begitu semangat beribadah di suatu malam, tapi mendadak merasa sangat jauh dari Allah Subhanahu wa taala di keesokan harinya? Pernahkah kita berjanji untuk beribadah, namun janji itu hilang diterjang oleh kesibukan kita di dunia? Itulah alasan mengapa kita berkumpul pada hari ini. Bukan untuk membahas bagaimana cara kita untuk menjadi yang sempurna di satu hari, tetapi untuk belajar tentang sebuah seni yang paling sulit namun paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni tentang istiqomah. Dan juga judul saya untuk drama ini yaitu tentang tetap menjaga keistiqomahan di tengah cobaan. Bicara soal istiqomah, ingatan kita pasti tertuju pada satu nama, ya, salah satu sahabat Nabi yang sangat mencintai beliau, yakni Bilal bin Rabah. Bayangkan ibu-ibu sekalian, Bilal itu bukan salah seorang bangsawan. Beliau itu hanyalah seorang budak, namun di dalam dirinya, di dalam dadanya, di dalam lubuk hati yang paling dalam ada suatu cahaya yang tidak
bisa dipadamkan oleh siapapun. Saat majikannya Umayyah menyeretnya beliau ke padang pasir yang membara, dan juga saat itu juga ditaruh di dalam dadanya itu, di atas dadanya sebuah batu besar yang menghimpit dadanya yang sesak itu. Apakah yang keluar dari lisan Bilal tersebut? Apakah dia menyerah? Tidak. Apakah dia merasa mengeluh? Sama sekali tidak. Hanya satu kata yang keluar dari lisan Bilal tersebut, yaitu Ahad, 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 Allah Maha Esa. Bagi Bilal, istiqomah itu bukanlah sekedar kata-kata. Istiqomah itu ialah memegang suatu cahaya iman meski dunia berusaha mengikutnya dengan batu sebesar apapun. Jika bila saja bisa bertahan dalam cobaan yang dia dapatkan dari majikannya itu, lantas apakah alasan kita untuk menyerah dari cobaan-cobaan yang Allah telah berikan kepada kita semua? Mungkin cobaan kita itu bukan yang dirasakan seperti Bilal tersebut, tetapi mungkin dari kita malas untuk bisa beribadah kepada Allah, untuk melaksanakan amalan-amalan yang sangat besar faedahnya, sangat besar fadilahnya, sangat besar juga untuk dari ganjaran pahalanya tersebut. Dan juga Rasulullah SAW bersabda, amalan yang paling dicintai oleh Allah SWT yaitu yang terus menerus istiqomah meskipun sedikit. Istiqomah itu bisa dibilang seperti kita ingin menanam pohon. Kita tidak membutuhkan banyaknya air untuk menumbuhkan pohon tersebut, tapi hanya sedikit dari air yang bisa kita berikan, namun diberikannya setiap harinya, setiap waktunya. Dan juga Allah itu tidak meminta kita untuk melakukan amalan yang maksudnya begitu besar, yaitu dari amalan yang sedikit demi sedikit kita berikan amalan tersebut, kita lakukan amalannya dan mendapatkan pahala insyaallah yang begitu besar juga, tidak jauh dari apa yang kita lakukan dari amalan-amalan tersebut. Dan juga surah Al-Fussilat ayat 30 Allah telah berfirman, dan minyak innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Yang artinya sungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah SWT, kemudian mereka istiqomah, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu merasa sedih, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan oleh Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Mungkin dari contoh istiqomah itu bisa kita lakukan di setiap harinya, seperti kita beribadah kepada Allah, seperti kita lakukan amal-amal yang tadi sudah disebutkan. Karena amalan yang kecil itu, ganjaran pahalanya itu juga misalnya yang selalu diremehkan oleh orang lain, yang orang lain itu nggak tahu ini amalnya yang kecil, tapi jumlah dari pahala, ganjaran pahala itu yang besar banget. Ya, seperti kita sholat, seperti kita berbuat zakat, juga
memberikan ilmu yang sedikit, namun insya Allah manfaatnya itu besar, kemaslahatan umat manusia. Jika memang namanya istiqomah itu tidak mudah, bukan hal yang sangat mudah. Dan juga istiqomah itu adalah suatu ilmu, suatu amalan yang biasa orang kerjain. Seperti yang tadi sudah disebutkan itu sudah termasuk dari menjalankan istiqomah. Dan juga untuk menjalankan istiqomah itu bisa kita lakuin. Dan juga misalnya juga dari yang tadi, dari cobaan-cobaannya kita udah dapat. Misalnya nih, kita dapat cobaan dari Allah, namun kita tuh merasa lelah nih karena kenapa tiap pagi nih kita dikasih cobaan kayak begini. Padahal Allah udah mengatakan Allah itu tidak membagikan cobaan di luar kemampuan batas umatnya. Jadi disitulah istiqomah itu digunakan dengan cara untuk sabar menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa taala, terus juga dalam menghadapinya cobaan maupun cobaan itu besar ataupun kecilnya itu cobaan juga. Meskipun cobaan yang kita dapat bukan berarti kita gak harus mengeluh kepada Allah, tidak. Lebih tepatnya kita harus berterima kasih kepada Allah. Kenapa? Bersyukur. Karena cobaan mungkin yang kita dapat ini tuh beda dari orang yang lain. Cobaan seperti misalnya kita dapat berkumpul di majelis, tapi ada yang lainnya tidak dapat berkumpul karena suatu halangan. Juga cobaan yang kita dapat misalnya cobaan yang mungkin tuh cobaannya bisa dibilang kita remehkan orang lain itu. Terus misalnya kita begini misalnya ada orang lain cobaannya tuh enggak seberat cobaan kita misalnya. Jadi kayak kita tuh apa tuh? Kita tuh ini apa ya? Kita tuh kayak merasa cobaan kita tuh lebih besar dari orang lain. Ujian penyakit. Iya, misalnya dikasih ujian penyakit, ya ekonominya. Rumah tangga. Betul, rumah tangganya juga. Jadi tuh banyak lah yang menyepelein hal-hal seperti ini. Padahal disitulah titik istiqomah itu yang harus diteguhin. Dan juga bukan mikirin dari seberapa banyak cobaan yang kita dapat, tapi tentang seberapa besarnya ganjaran pahala yang kita dapat dari cobaan-cobaan tersebut. Itu ibu-ibu, banyak nih orang-orang yang meremehkan cobaan-cobaan begini sampai dia mengeluh kepada Allah tanpa mereka berpikir dari cobaan tersebut tuh terdapat ganjaran pahala yang berlipat ganda. Zaman sekarang itu orang gak mentingin namanya pahala, yang penting tuh hidupnya sehat, yang penting makmur, udah gitu aja. Yang pahalanya gak dipikirin. Gitu, pengen dapetin surga, tapi pahala gak dipikirkan. Terus juga pengen dapetin surganya juga, tapi amalan akhiratnya itu gak dipegang, gak dilaksanakan, cuman amalan dunia doang. Itu malah memunculkan namanya sifat hubud dunia, yaitu tergila-gila dengan dunia. Itu adalah suatu sifat tercela yang Allah sangat tidak sukai. Makanya itu kita hindari dari sifat tersebut dengan cara beristiqomah untuk menjalani cobaan-cobaan yang dapat, terus juga dalam kehidupan sehari-hari kita. Begitu ibu-ibu sekalian.
sebagai penutup, mungkin mari kita sadari bahwa istiqomah itu ialah cara kita membuktikan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni Sang Pencipta kita. Jangan pernah lelah mengetuk pintu langit dengan kebaikan-kebaikan kecil ataupun besarnya itu yang kita lakukan selama hidup di dunia untuk kehidupan nanti di akhirat. Dan juga sebagai ladang pahala kita. Sebab istiqomah itu bukan tentang seberapa cepat kita sampai, tetapi tentang seberapa teguh kita tetap berada di jalan yang benar hingga akhirnya nanti kita berpulang kepada Allah Subhanahu wa taala untuk berhadapan kepada Dia, dan juga tentang amal-amal yang telah kita perbuat selama di dunia ini. Untuk itu marilah kita berusaha untuk beristiqomah meskipun hal tersebut adalah suatu hal yang tidak mudah, maksudnya itu. Hal itu tidak mudah, tetapi kita harus bisa berteguh kepada prinsip tersebut. Juga istiqomah ini bukan tentang kita berpegang teguh terhadap apa yang kita sudah lakukan dari kegiatan apapun itu, tapi juga untuk kita lebih takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menjalani perintah-perintahnya dan menjauhi juga larangannya. Supaya kita dapat menjadi salah satu orang yang berpegang teguh kepada keistiqomahan tersebut. Meskipun dalam cobaan-cobaan yang kita dapat selama hidup di dunia, dan meskipun kita mendapatkan cobaan di dunia, pasti insya Allah kita bisa merasakan kebahagiaan di akhirat nanti, di kehidupan akhirat. Amin, amin, ya rabbal alamin. Mungkin sekiranya itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Sebaik-baiknya saya juga sebagai manusia biasa, bukan seorang yang sangat mulia, bukan seorang sangat yang tahu tentang ilmu-ilmu agama tersebut. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi